semuanya nih yang jawab. Sekali lagi ya, Coach sapa ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, dahsyat, men. Puji Tuhan ya, kabar adik-adik sekolah minggu di rumah masih fantastis, dahsyat ya. Nah, hari ini kita masih ibadah sekolah minggu secara online ya. Gak apa-apa, jangan sedih ya, demi kebaikan kita bersama. Nah, di ibadah sekolah minggu ini kita ketemu lagi sama Kak Oci, Elizabeth, dan Kak Moni. dan pemusik kita hari ini dibawakan oleh Bang Martin. Nah, adik-adik sekolah minggu udah pada siap kan? Iya, biar lebih semangat, Kak Oci dan kakak-kakak sekolah minggu ngajak adik-adik semua yang di rumah untuk bangkit berdiri. Yuk semua bangkit berdiri, pasukan Kristus. Saya. Oke, semua pasukan Kristus kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu. Hari ini ku rasa bahagia. Di mana bahagia harus senyum. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siapa? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan pujian ini satu kali lagi dong. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siapa sahabatnya? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
udah pada semangat ya untuk memulai ibadah. Nah, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Karena kita akan mempersiapkan ibadah kita. Sebelum memasuki ke doa pembuka, ayo kita bernyanyi dari pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah siapkan hatinya untuk memulai ibadah kita yuk. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ayo adik-adik di rumah, kita ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan Yesus. Walaupun saat ini Tuhan kami masih beribadah secara online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami di tahun 2021 ini Tuhan. Kami juga akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal yang telah kami mulai, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik udah disiapkan belum kidung jemaatnya? Udah ya, disiapkan kidung jemaat dan Alkitabnya. Nah, sekarang kita akan angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Ayo semuanya di rumah dibuka Kidung Jemaatnya ya. Pujilah dia.
memasuki di ayat bulanan di bulan Januari yang diambil dari Amsal 1 ayat yang ke-7. Ayo semua sama-sama kita akan pakai gerakan ya. Ayat bulanannya, ayo kakak-kakak kita sama-sama diambil dari Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, belum pada tahu semua kan? Ayo akan kita ulangi sekali lagi ya kakak-kakak ya, biar adik-adik di rumahnya bisa mengikuti. Ayat bulanan kita diambil dari Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jangan lupa dihafalin ya adik-adik ayat bulanan kita untuk di bulan Januari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan dulu pujian kita sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat yang pertama, Serikat Persaudaraan. Khotbah, ayo semuanya disiapkan apa kakak-kakak kalau mau dengarkan khotbah? Alkitab. Iya, disiapkan Alkitabnya, terus disiapkan apanya lagi? Telinganya. Terus jangan lupa disiapkan hatinya untuk mendengarkan khotbah. Ayo, mari kita bersama-sama mendengarkan khotbah. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu dan selamat bertemu kembali dengan Inang pada minggu ini. Ayo sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan dulu Alkitabnya dan ambil sikap benar-benar untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk mohon bimbingan dari Tuhan agar kita mengerti arti firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, membangunkan kami dari tidur panjang kami. Dan pagi ini kami mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan. Karenanya Bapa, ajar dan bimbinglah kami agar kami anak-anak-Mu mengerti arti firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita pada minggu ini diambil dari kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Ayo dibuka Alkitabnya dan dipersiapkan. Inang akan bacakan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Dan adik-adik mari mengikutinya dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan.
Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pernah nggak dengar peribahasa mengatakan demikian? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin pernah dengar ya. Nah, apa yang mau peribahasa itu sampaikan nih kepada kita, terutama untuk adik-adik? Kalau Inang boleh pahami dengan lebih sederhana mengatakan bahwa bersatu, bersama itu adalah kekuatan. Bersama itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, yang boleh membuat kita menang, yang boleh membuat kita kuat, yang boleh membuat kita benar-benar merasa mampu. Karena memang ternyata adik-adik, hidup bersama itu lebih enak loh. Hidup bersama itu jauh lebih menyenangkan. Contoh saja, kalau dalam pekerjaan, ketika pekerjaan dilakukan bersama-sama, itu pasti lebih ringan. Kalau sedang dalam keadaan bersedih, bersama itu ternyata mampu untuk menghibur. Kalau sedang dalam keadaan sulit, bersama itu ternyata boleh menjadi sebuah kekuatan supaya kita tidak merasa kesepian. Dan pada umumnya, kebersamaan itu selalu memberikan kepada kita hal-hal yang lebih baik dan lebih menyenangkan. Dan ternyata bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, firman Tuhan juga khususnya pada hari ini mengatakan kepada kita agar kita mampu untuk hidup bersatu, hidup bersama, hidup dengan orang-orang yang benar-benar mampu untuk memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera. Karenanya adik-adik, jangan mau menyendiri, jangan mau seorang diri. Karena apapun keadaan, kalau kita boleh hidup bersama dengan orang lain, itu pasti lebih ringan, itu pasti lebih menyenangkan, itu pasti lebih membuat kita lebih tenang. Contohnya nih, Inang mau cerita tentang bagaimana kekuatan yang menyatu itu boleh menyelamatkan dan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang benar-benar mau hidup bersama dengan orang lain. Ada segerombolan burung yang sedang terperangkap dalam sebuah jaring di tengah hutan. Karenanya setiap burung ini ingin bebas dan lepas, tapi mereka berusaha sendiri-sendiri. Ada satu yang berusaha ingin lepas, ternyata tidak bisa karena jaring itu terlalu besar dan terlalu kuat. Ada juga yang ingin keluar, dengan pertama mengeluarkan kepala, tapi ternyata tidak bisa karena kakinya tersangkut di jaring itu. Demikianlah semua burung itu berusaha untuk lepas, tapi tidak ada satupun yang bisa lepas dari jaring itu. Kemudian ada seekor burung yang bijak mengatakan demikian, teman-teman, kita semua pengen lepaskan dari jaring ini. Ya tentu, kata yang lain. Kalau begitu, bagaimana kalau kita sepakat untuk mempercayakan satu komando kepada satu orang? Artinya, di antara kita pilih satu yang boleh memimpin dan memberikan kita komando. Tapi yang lain ini harus percaya dan harus mau mendengarkan komando. Contohnya gimana? Kata temannya. Nah, kalau misalnya saya nih, yang kalian pilih untuk menjadi komando. Kalau saya katakan angkat, maka semua orang silakan mengangkat. Supaya dengan demikian, kita boleh sama-sama lepas. Kita boleh sama-sama keluar dari jaring yang begitu menyiksa ini, katanya. Oke, kalau begitu kami pilih kau jadi pemimpin dan pemberi komando untuk kita semua yang tertangkap dalam jaring ini. Kemudian si burung yang bijak ini katakan, oke, sekarang ambil posisi masing-masing, silakan persiapkan sayap kalian supaya ketika saya katakan angkat, semua orang berusaha untuk mengangkat sehingga jaring itu
boleh kita bawa dan kita coba untuk tempelkan dia kepada ranting pohon di sebelah sana. Nah, kalau jaring sudah tertempel terkait di ranting itu, maka kita boleh lepas. Artinya bukan cuma saya, bukan cuma kalian, tapi kita semua akan lepas dari jaring yang menyiksa kita pada saat ini. Akhirnya mereka sepakat untuk percaya pada satu komando. Dengan mengambil posisi masing-masing, kemudian burung yang bijak ini mengatakan 1, 2, 3, angkat katanya. Nah, adik-adik boleh bayangkan kan? Akhirnya jaring itu terangkat dan mereka sama-sama bawa ke ranting pohon dan mereka mengkaitkannya di situ, dan benar. Maka jaring yang sudah terkait itu akhirnya melepaskan semua mereka yang tertangkap di dalamnya dan mereka boleh terlepas. Nah, adik-adik boleh lihat kan dan boleh bayangkan, ternyata memang kalau kita hidup bersama itu jauh lebih enak. Kalau kita mau hidup menyatu dengan orang lain itu jauh lebih enak. Karena memang dalam kebersamaan ada kekuatan. Dalam kebersamaan ada persaudaraan. Dalam kebersamaan di situ ada ikatan. Yang dimana kita semua akan selalu dibangun untuk saling mementingkan orang lain, bukan diri kita sendiri. Karena ini firman Tuhan pada hari mengingatkan adik-adik supaya adik-adik itu boleh hidup menyatu dengan orang lain. Nggak baik pilih-pilih teman, nggak baik harus membuat kelompok-kelompok tertentu, tapi berusahalah hidup bersama dengan orang lain. Karena di sana kita akan banyak belajar bagaimana menghargai, belajar bagaimana menghormati, belajar bagaimana saling menolong, belajar bagaimana saling peduli. Kalau adik-adik sudah belajar tentang semuanya itu, maka kita sudah melakukan firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa di dalam persaudaraan, di dalam kebersamaan itu, kita telah menghidupi apa yang firman Tuhan minta dalam kehidupan kita. Karena adik-adik, selamat berbaur dengan teman-temannya. Jangan biasakan hidup menyendiri, jangan biasakan pilih-pilih teman, jangan mau nih mengelompok-mengelompok dengan orang lain. Tapi belajarlah untuk hidup bersama, karena dalam kebersamaan ada kekuatan, dalam kebersamaan kita telah melakukan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Kembali kami ucapkan syukur Tuhan buat pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Memperkenankan kami anak-anak-Mu boleh disapa oleh firman. Terima kasih Bapa, jika firman mengajari kami untuk hidup bersama, membangun kekuatan hingga semua kami boleh selamat dan bersuka cita. Biarlah Tuhan Roh Kudus membantu kami untuk benar-benar mengerti arti firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana adik-adik? Udah dengarkan khotbah kan? Kakak-kakak gimana? Udah dengerin khotbah kan? Sudah. Gimana khotbahnya? Bagus. Puji Tuhan, adik-adik sama kakak-kakak sekolah minggu masih mendengarkan khotbah. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo, diingat ya, masih diingat janjinya dengan Tuhan? Kuberikan persembahanku, tidak berbohong aku. Ya, disiapkan janjinya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan pujian dari Kidung Jemaat nomor 455, Mintalah. Maka kau akan mendapat
kita pada hari Minggu ini. Ayo semuanya kita akan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.